pembantu. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting bagi sebuah perusahaan dalam mencapai setiap tujuan yang ditetapkan. Penelitian ini dilaksanakan pada PT Bank Sentral Asia, kantor cabang pembantu Nangka Pekanbaru, yang dimana pencapaian kinerja ini belum maksimal karena masih PT, PT Bank Sentral Asia Nangka masih di angka 96,8% yang dilihat dari kenyamanan gedung, layanan teller, CSO, serta tailing solution-nya. Lalu kita lanjut ke penilaian kerja. Permasalahan yang terjadi di KCP Nangka diantaranya adalah kurangnya informasi yang diberikan oleh CSO, kurangnya layanan yang praktis, serta kesulitan untuk mendapatkan informasi. Faktor yang mempengaruhi kinerja itu banyak faktor yang dapat mempengaruhinya, diantaranya adalah kompetensi karyawan, komunikasi, lingkungan kerja, dan motivasi dalam kerja. Selanjutnya, rumusan dan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dijabarkan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah kompetensi berpengaruh pada kinerja karyawan di PT Bank Sentral Asia kantor cabang pembantu Nangka? Yang kedua, apakah komunikasi berpengaruh pada kinerja karyawan di PT Bank Sentral Asia KCP Nangka Pekanbaru? Yang ketiga, apakah lingkungan kerja berpengaruh pada kinerja karyawan di PT Bank Sentral Asia KCP Nangka Pekanbaru? Lalu yang keempat, apakah motivasi berpengaruh pada kinerja karyawan di PT Bank Sentral Asia KCP Nangka Pekanbaru? Adapun tujuan penelitian ini yang pertama untuk menganalisis dan mengetahui apakah kompetensi berpengaruh pada kinerja karyawan di PT Bank Sentral Asia KCP Nangka, lalu untuk menganalisis dan mengetahui apakah komunikasi berpengaruh pada kinerja karyawan di PT Bank Sentral Asia KCP Nangka. Yang ketiga, untuk menganalisis dan mengetahui apakah lingkungan kerja berpengaruh pada kinerja karyawan di PT Bank Sentral Asia KCP Nangka. Yang keempat, untuk menganalisis dan mengetahui apakah motivasi berpengaruh pada kinerja karyawan di PT Bank Sentral Asia KCP Nangka. Lalu kerangka pemikiran yang berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka kerangka pemikiran dan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah diduga kompetensi, komunikasi, lingkungan kerja, dan motivasi memiliki pengaruh terhadap kinerja. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah yang pertama, kinerja karyawan dengan indikator kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, komitmen, dan tanggung jawab. Ide-ide atau gagasan diukur dari kecermatan karyawan dalam menjalankan tugas. Lalu, kompetensi dengan indikator ketelitian dan kerapihan, keterbukaan, pengetahuan, keterampilan, komunikasi vertikal ke bawah. Keterampilan. Lalu komunikasi dengan indikator komunikasi vertikal ke bawah, komunikasi vertikal ke atas, komunikasi horizontal, komunikasi diagonal. Kalau lingkungan kerja itu dengan indikator penerangan atau cahaya di tempat kerja, temperatur atau suhu udara di tempat kerja, kelembapan di tempat kerja, sirkulasi udara, kebisingan, bau tidak sedap, tata cara di tempat kerja, serta keamanan di tempat kerja. Lalu motivasi dengan indikator motivasi langsung serta motivasi tidak langsung. Lalu metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Bank Sentral Asia KCP Nangka. Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 50 orang. Karena jumlah populasi kurang dari 100, maka dengan metode sensus ditetapkan seluruh karyawan yang berjumlah 50 orang menjadi sampel dalam penelitian ini. Data dalam penelitian ini terdiri dua jenis. Yang pertama ada data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuesioner. Lalu data sekunder, data yang tidak diperoleh secara tidak langsung seperti sejarah perusahaan atau data-data mengenai kinerja karyawan. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, lalu analisis data dalam penelitian ini digunakan regresi linear berganda. Next, hasil uji kualitas data. Hasil uji kualitas data itu yang pertama uji validitas yang bertujuan untuk melihat pernyataan yang disusun dapat digunakan sebagai alat pengumpul data.
di mana nilai CICT yang dihasilkan lebih besar dari 0,30, maka seluruh item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid atau dapat digunakan. Lalu ada uji reliabilitas yang dimana bertujuan untuk melihat tingkat kepercayaan terhadap kuesioner, di mana nilai alfa yang dihasilkan pada masing-masing variabel lebih besar dari 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini adalah reliable atau dapat dipercaya. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada uji normalitas data yang bertujuan untuk melihat data yang digunakan memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah Kolmogorov-Smirnov karena nilai signifikan yang dihasilkan lebih besar dari 0,5, maka dapat disimpulkan data memiliki distribusi normal. Lalu uji multikolinialitas yang bertujuan untuk melihat ada atau tidak kolerasi di antara variabel bebas dengan nilai VIF yang dihasilkan pada masing-masing variabel lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan data terbebas dari multikolinialitas, artinya tidak terjadi hubungan yang sempurna di antara variabel bebas. Lalu yang ketiga itu uji heteroditas dengan model Gladier. Tujuannya untuk melihat apakah data yang digunakan memiliki varian yang sama atau tidak. Berdasarkan hasil uji heteros, di mana nilai signifikan yang dihasilkan pada masing-masing variabel lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari gejala heteros, yang artinya tidak terjadi varian yang sama di antara data-data yang digunakan. Lalu saya next ke analisis data penelitian. Terbagi menjadi 4. Tadi ini ke skip Pak ininya. Terbagi menjadi 4. Yang pertama analisis regresi linear berganda yang dilihat dari kolom Unstart coefficient, di mana dapat disimpulkan bahwa kompetensi, komunikasi, lingkungan kerja, dan motivasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Lalu uji hipotesis parsial dilihat dari nilai T hitung dan nilai signifikan, di mana nilai T hitung yang dihasilkan pada masing-masing variabel lebih besar dari nilai T tabel, dan signifikan yang dihasilkan kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi, komunikasi, lingkungan kerja, dan motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Lalu yang ketiga, uji secara simultan, di mana pada nilai ANOVA menunjukkan bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel. Maka dapat disimpulkan secara bersamaan kompetensi, komunikasi, lingkungan kerja, dan motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Lalu yang keempat ada uji determinasi dengan nilai adjust R square. Yang dimana semakin besar nilai adjust R square, maka semakin besar pengaruh yang dihasilkan. Dalam penelitian nilai adjust R square yang dihasilkan sebesar 0,756 atau 75,6% menunjukkan bahwa kompetensi, komunikasi, lingkungan kerja, dan motivasi dapat mempengaruhi kinerja karyawan sebesar 75,6%. Sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kesimpulannya, yang pertama, hasil penelitian menjelaskan kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hal ini menjelaskan bahwa semakin baik kompetensi yang dihasilkan oleh seorang karyawan, maka dapat membantu karyawan dalam menyelesaikan setiap pekerjaan yang dibebankan oleh perusahaan. Lalu ada hasil penelitian menjelaskan komunikasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hal ini menjelaskan semakin baik komunikasi yang digunakan, maka dapat mendorong peningkatan kinerja yang dihasilkan oleh karyawan. Sedangkan pengujian hipotesis menunjukkan komunikasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Lalu hasil penelitian menjelaskan lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hal ini menjelaskan lingkungan kerja yang semakin aman dan nyaman diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja yang dihasilkan oleh karyawan. Lalu ada hasil penelitian
hasil penelitian menjelaskan motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Yang menjelaskan semakin besar motivasi yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang dihasilkan oleh karyawan. Lalu, lalu implikasi yang pertama, hasil penelitian menjelaskan terhadap pengaruh yang signifikan antara kompetensi, komunikasi, lingkungan kerja, dan motivasi terhadap karyawan. Maka untuk mengatasi penurunan kinerja pada setiap karyawan, tentunya perusahaan harus memberikan program pelatihan untuk mengembangkan potensi karyawan. Lalu selain itu, perusahaan harus mampu membangun komunikasi yang baik antara pimpinan dan sesama karyawan dalam bekerja. Dengan menyediakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, serta memotivasi karyawan dalam bekerja. Keterbatasan yang pertama itu ada terbatasnya waktu, penelitian, tenaga, dan kemampuan penelitian dalam mengembangkan hasil penelitian. Lalu ada juga kemampuan responden yang kurang memahami pernyataan pada kuesioner dan juga kejujurannya dalam mengisi kuesioner. Sehingga kemungkinan ada hasil yang kurang akurat. Yang terakhir ada kesimpulan diambil hanya berdasarkan perolehan analisis data. Maka diharapkan adanya penelitian lebih lanjut mengenai kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien dalam metode penelitian yang berbeda. Yang lalu saran saya bagi akademis dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan terutama mengenai manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan karyawan. Lalu yang kedua, bagi PT Bank Sentral Asia, kantor cabang Pinangka, dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan nih bagi PT Bank Sentral Asia, KC Pinangka untuk mengembangkan program kerja yang dapat meningkatkan komunikasi dan komunikasi karyawan dalam bekerja, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, sehingga dapat meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja. Yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan peneliti ini dengan menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kinerja yang dihasilkan oleh karyawan dalam bekerja. Sekian presentasi saya, terima kasih. Ya, Pak? terima kasih Merisa. Ya, Presentasinya 12 menit ya, sudah oke. Tapi ada beberapa catatan, coba dilihat di bagian awal dulu. di mana Pak? Slide 6. Slide 4. Ini gambar kayak gini bisa bikin orang ambigu. Mending nggak usah Oh, dijelasin gambar ini. berarti nggak usah ditampilkan atau gimana Pak? Atau nggak usah dijelasin aja? Halo Pak, Merisa, gambar ini nggak usah pakai lagi. Ini bikin bingung nanti. berarti nggak usah dibuang aja ya Pak? Ya, coba turun lagi ke bawah. Pelan-pelan. Oke, ini rumusan dan tujuan. Turun lagi. Kalau bisa, ini lingkarannya sama besar bikinnya. Oh, sama semua ya. Ya, pakai Excel. Nanti Merisa atur itu panjang dan lebarnya. Baru nanti paste as picture biar rapi. Mas Teh? Turun lagi, lagi, lagi. Oh, slide 7 dan 8 ini terbalik posisinya ya. Berarti yang 8 duluan ya Pak ya? Iya, coba Oke. lihat slide 8-nya dulu. Oke, lanjut. Lagi.
Lagi, lagi. Oke, saya rasa cukup untuk PPT itu aja yang diperbaiki. Oke, Pak. Ada yang mau ditanyakan, Mei? Dari Bapak ada masukan lagi nggak, Pak? Itu aja kalau untuk PPT. Biasa pertanyaan apa, Pak, yang bakal ditanyakan? Ya, bisa beragam ya tergantung penguji. Pengujinya besok siapa? Bu Ayu. Kalau Bu Ayu lumayan banyak tuh ceritanya nanti itu. Dia suka ngulas satu Susah ya? persatu. Susah sih enggak. Cuma dia suka nanya dari awal sampai akhir itu. Dari pendahuluan dia tanya. Oh, Satu lagi siapa? satu lagi Pak Siono ya? Iya. Sama aja. Sama aja mereka dua tuh. Suka ngulik dari awal. Jadi gimana, Pak, sarannya? Sarannya ya dengarkan aja dulu apa yang mereka minta. Kalau selagi jawabannya masih ada di dalam skripsi ya Merisa buka aja skripsinya. Lalu jawab. Oh, Mereka suka kasih menjebak tuh pertanyaan. contohnya, Pak? Saya susah kasih contoh. Saya bingung juga soalnya. Kan Hmm. orang kan beda-beda ya. Oh, berarti dilihat mereka lihatnya dari skripsi saya, Pak. Intinya Merisa pahami aja lah. Dibaca-baca lagi semuanya ulang ya dari awal sampai akhir. Oke, Jam berapa besok ujian? jam 1. Oh, oke. Bentar ya, ada telepon masuk. Sebentar ya. Ya.
Ya, halo Mei. Iya, Pak. Ya, maaf ya, tadi ada telepon. Pak. Ya, kurang lebih seperti itu. Dipelajari masing-masing babnya ya. Kalau ujian jam 1 berarti coba datang jam 11. Oh iya, oke Pak. Kira-kira hasil penelitian ini signifikan semua nggak hasilnya? Signifikan Pak. Coba tunjukin. Oke, dari keempat variabel, mana yang paling besar pengaruhnya? Yang paling besar pengaruhnya yang kompetensi. Dari mana taunya? Bilang jelasinnya Pak. Nggak, kurang cocok. Mau taunya itu dari Dari, nilai T hitung terbesar. oh berarti lingkungan kerja. Eh, Iya, ya, komunikasi. lingkungan kerja paling besar. Bukan komunikasi Pak. Lihat nilai T hitungnya, 3,435. 3,4. Oh iya, iya, iya. Kalau paling kecil berarti lihat T hitung paling kecil. Hmm, Menurut Merisa, kenapa lingkungan kerja itu berpengaruh kuat terhadap kinerja? karena lingkungan kerja berpengaruh kuat karena dari segi situasi dalam bekerja, kenyamanan bekerja, keamanan, itu sangat berpengaruh, Pak, dalam Hmm. kinerja kita sebagai karyawan. Kalau yang lain nggak berpengaruh, gitu. Maksudnya nggak sepenting itu ya pengaruhnya. Hmm, penting juga sih, Pak. Cuman kalau lingkungan kerja itu kan, Pak, aspek-aspeknya tuh ada banyak, Pak. Dari segi keamanan, misalnya ruangan yang baunya tidak sedap atau cahaya yang tidak mendukung itu mempengaruhi mood kita sebagai karyawan dalam bekerja gitu Pak. Bisa Pak. Boleh juga, nggak apa-apa. Hasil Hmm, sejalan nggak dengan fenomena? sejalan. Gimana? Coba ceritakan. Nggak bisa Pak. Bapak lah Pak bantu. Gimana? Bingung Pak jelasinnya. Coba lihat dulu. Tadi fenomena di awal ceritanya tentang apa? Kinerjanya kenapa? Yang di bagian penilaian kinerja ini Pak. Permasalahan yang sering terjadi itu ada kurang informasi, kurang layanan yang praktis, serta kesulitan untuk nasabah kesulitan dalam mendapatkan informasi. Yang ini Berarti ya. dengan hasil penelitian yang signifikan semua, Mm-mm, misalnya dari lingkungan kerja, mm-mm. fenomena itu ada nggak sejalan dengan lingkungan kerja? Yang tentang ini ya Pak, yang kurangnya layanan yang praktis ini Pak, Mm-mm, mm-mm. informasi. Ada Hmm, nggak? Kalau ada kaitan ya udah berarti sejalan. ada kaitan sih Pak harusnya. Hmm, udah, saya rasa bisa sih seperti itu. Kemudian Hmm, pengujiannya pakai apa kemarin? apa Pak? Apa Pak? Halo, pengujiannya pakai apa kemarin? Yang mana Pak maksudnya? Iya, SPSS ya. Iya, SPS.
Itu ditanyain juga ya, Pak? Ya, bisa aja ditanya. Hmm. Terus kalau nggak misalnya ada pertanyaan yang nggak bisa jawab, kayak mana tuh, Pak? Tetap dijawab apapun yang terjadi. Hmm. Sebisa kita ya. Ya, Oke. semua asumsi sudah terpenuhi ya. Validitas reliabilitasnya juga ya. Iya. Oke. Saya Oke, rasa nggak ada Pak. masalah, Mei. Yang penting dipelajari aja lagi ya dari awal sampai akhir. Karena pengujinya mereka berdua tuh suka bertanya dari awal sampai akhir juga. Oh, iya, Pak. Oke, Pak. Kira-kira ada lagi yang mau dibahas, Mei? Udah lobet itu. Enggak, enggak. Oke, nanti kalau ini WA aja ya kalau ada bingung. Iya, kasih, Pak. Ya, sama-sama. Semoga lancar ya ujian besok. Iya, Ya Pak. kan kalau jam 1 orang ini kan lagi puasa. Berarti mereka nggak Mm-mm. ada istirahat siang. Jadi lebih cepat ya. Ya, bisa lebih cepat. Makanya usahakan jam 11 sudah datang. Oh, oke. Cuman nanti Mei makan siangnya gimana tuh? Makan dulu aja sih baru datang, Pak. Ya, karena pengumuman biasanya jam 2 lewat. Kadang jam Oh, 3 malah. hmm. Ntar dari rumah berarti, Pak, disiapin. Ya, Oke. oke. Kasih ya, Pak. Ya, ya. Semoga lancar ya besok. Saya close zoom-nya ya. Nanti Iya, rekaman Pak. saya kirim. Oke, Pak.